Halo teman-teman trader dan investor cuan-cuan saham. Selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian di hari Jumat yang agak aneh, hari yang malah ditunggu-tunggu. Akhirnya IHSG reboundnya pun bagus, plus 0,64%. Oke, ini nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang masih, yang bagus-bagus. Seperti itu. Terus juga buat teman-teman yang mau kasih support, tip atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link di deskripsi, link Sociabase, itu nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram @cuan-cuan-saham atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan teman-teman kalau sudah ada waktu pasti akan saya jawab. Terus jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Notifikasinya juga jangan lupa dinyalain karena akan ada konten setiap hari, Senin sampai Jumat analisa harian, terus Sabtu Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG. Dan ya sebenarnya kebaca kok hari ini. Nanti saya jelaskan analisanya. Kita ke transaksi dulu. Hari transaksi masih bagus, masih besar, 13,560 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 156,47 miliar. Dan agak anomali hari ini. Walaupun Tokyo merah, Hong Kong merah, Shanghai merah, tapi Singapura hijau juga ya. Walaupun beberapa bursa regional merah, tapi IHSG ternyata berhasil rebound dan closing sangat bagus kalau menurut saya. Dari bursa US juga walaupun sempat turun dulu, tapi closingnya pun juga hijau. Seperti itu. Nanti bakal kita analisa. Terus masuk ke saham-saham yang diakumulasi asing. Ada Bank BCA yang closingnya bagus dan diakumulasi besar, cukup besar sih. Konsisten soalnya dari kemarin saya lihat BCA net buy terus 401,9 miliar. Lalu setelah itu Telkom 196,9 miliar, TBIG 84,5 miliar, Buka 32,5 miliar, Kalbe Farma 11,8 miliar, Tower 11 miliar, Akra 10,1 miliar, MDKA 8,9 miliar, SRTG 6,3 miliar, dan LPPF 3,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada Bank BRI yang masih nangkring di atas ya, 63 miliar, lalu Astra 52,1 miliar, Adaro 47,1 miliar, Inco 40,4 miliar, Bank Mandiri 35,5 miliar, Bank BNI 26,2 miliar, Unilever 20,6 miliar, udah deket sama 4.000 ya Unilever. Lalu United Tractor 18 miliar dan Hill 16,3 miliar. Tuh. Langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu sebelum ke beberapa saham pilihan. Dan sebelumnya saya mau minta maaf dulu buat teman-teman. Kenapa? Karena kemarin waktu saya menganalisa saya melewatkan sesuatu yang sangat penting. Saya ini menggunakan MA200 karena itu IHSG respect banget sama MA200. Kalau saya lihat ya, dia tuh respect sekali sama MA200 ini. Dan kemarin itu kan saya kalau malam-malam screening kadang tuh MA saya matiin di sini. Kemarin lupa saya hidupin lagi dan diingatkan sama teman-teman, sama salah satu teman subscriber, dia bilang IHSG closing di MA200. Saya pun akhirnya ngecek malam-malam itu. Bener, IHSG ternyata closing di atas MA200. Artinya opsinya cuma 2 hari ini. Jebol lalu turun dalam, kalau enggak harusnya rebound. Dan saya sih melihat keadaan yang ada ya, di mana asing diakumulasi asing lagi. Big Bang, blue chip diakumulasi terus, asing konsisten net inflow terus masuk ke IHSG. Saya rasa IHSG ini malah baru bottoming dan siap naik. Semoga aja seperti itu. Jadi terima kasih buat saya lupa siapa namanya mengingatkan saya IHSG di MA200. Ini gara-gara saya matiin ya. Dan ketika saya cek, wah bener ternyata kemarin closingnya di MA200. Sempat turun ke bawah lalu di MA200. Hari ini pun juga sempat turun ke bawah, suatu yang wajar. Tapi kembali lagi ke MA200. Dan sebenarnya ya, kalau misalkan teman-teman ngikutin konten cuan-cuan saham, pembahasan IHSG, dan memperhatikan, keadaan ini pun sudah pernah saya bahas juga. Sekitar beberapa minggu yang lalu, kalau nggak 2 minggu, atau minggu kemarin malahan.
Kalau waktu posisi di sini pokoknya antara 10 Agustus sampai 16 Agustus itu saya bahas IHSG ada worst case skenario sampai ke sini. Bahasannya apa waktu itu? Saya menggunakan Fibonacci. Nih ya, low-nya kan 5742, 5742, ini 41 nggak apa-apa deh. Ini high-nya 6263, 6263 area ini. Dan waktu itu saya bilang level-level support by Fibonacci pertama dekat 6070, lalu 6000, dan worst case skenario ke 5900-an ini. 5900 berapa nih? Ntar saya geser dikit. 5938. Dan hari ini low-nya tepat sampai golden pocket Fibonacci 0,618. Seperti itu. Sebenarnya juga kalau misalkan mau dilihat dari sudut pandang bagus ya, ini malah bagus penurunan ini karena ini juga di target penurunan yang bagus dan harusnya besok arah sudah ke atas IHSG harusnya. Dan itulah kenapa kemarin saya bilang tapering tantrumnya itu agak aneh teman-teman gitu. Kalau teman-teman lihat konten saya yang kemarin ya, walaupun isu di mana-mana itu tapering tantrum, taper tantrum, taper atau apalah itulah yang kemarin saya bahas ya. Saya tuh ngelihatnya aneh gitu, taper tantrumnya tuh aneh. Ini bukan taper tantrum gitu. Kenapa saya bilang aneh? Karena asing tuh malah masuk terus ke IHSG gitu. Itu yang kemarin saya omongin. Ini malah anomali gitu loh. Taper tantrum yang harusnya dolar itu ditarik ke US, tapi kok asing malah masuk net buy terus ke IHSG gitu. Sesuatu yang aneh. Jadi kayak ya kemarin saya juga bilang taper tantrum itu kayak tebar fear-nya bandar kelas atas lah gitu. Bisa aja seperti itu. Dan ya yang membuktikan kenapa saya bilang itu adalah taper tantrum yang aneh karena asingnya itu malah net buy terus. Teman-teman lihat aja akumulasinya ke BCA akhir-akhir ini berapa dananya. Itu asing konsisten masuk terus. Dan kok saya rasa itu jelas bandarnya gitu. Jadi ya mungkin bisa aja dia cari harga murah ya biar pada turun dulu terus dinaikin. Terus tadi juga saya melihat salah satu konten di Instagram. Itu memang ini juga baru swing ke 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dan ini udah arah ke atas sekarang. Seharusnya. Seperti itu. Cuman tentu aja nanti bakal ada view pesimis juga. Karena saya nggak mau semua harapan trader pasti optimis gitu dan harus punya view optimis, tapi harus siap juga dengan view negatifnya juga atau pesimisnya. Jadi ketika terjadi sesuatu kita sudah siap dengan keduanya dan nanti pun juga ada pembahasannya. Tapi saya mau bahas tentang yang view optimis dulu gitu, melihat keadaan hari ini juga bagus. Jadi hari ini IHSG rebound dari Fibonacci 0,618 ya, yang mana supportnya IHSG ada di sana 5938 nyentuh tapi ditarik ke atas. Kenapa? Karena MA 200-nya di sini. MA 200-nya aja hari ini di 5997 dan di closing di 6030. Makanya suatu yang wajar. Dan kenapa pagi ini turun dulu? Ya ini panic selling. Kemarin saham-saham yang ARB yang analisanya kurang pasti maunya keluar gitu. Keluar dulu, amanin dan akhirnya diangkat lagi gitu. Jadi wajar lah kalau misalkan sebelumnya merah pekat gitu, hari selanjutnya merah lagi karena ya yang kurang oke di B itu emang arah ARB-nya ini agak mengganggu sih, ARB-nya sebenarnya. Jadi misalkan ya dari 1200 saham itu turun targetnya tuh ke 1000 gitu. Kalau misalkan nggak ada ARB sehari bisa langsung kena gitu, dibawa ke sana. Tapi karena ARB turunnya 6%, nanti selanjutnya 6% lagi. Kayak contoh Bank Bukopin deh, itu dia turun dulu memang karena mau nutup gap, tapi karena turunnya ada ARB, nutup gapnya sampai hari ini. Seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Intinya adalah kita harus punya analisa sendiri dan analisanya harus ada yang bagus dan jelek biar ketika terjadi sesuatu harus siap. Dan kalau menurut saya ini sudah oke IHSG dan melihat MA 200-nya ada di 5997 dan juga ada Fibonacci 0,5 di 6000. Saya rasa harusnya 6000 ini sudah jadi support kuat sekali. Kecuali IHSG memang mau reversal, itu dia harus closing di bawah MA 200. Itu pun saya juga bakal siap-siap angkat tangan dari bursa melihat bottoming gitu, amankan cash gitu. Tapi melihat hari ini malah seharusnya hari ini tuh adalah momentum untuk buy. Tuh setelah kemarin penurunan itu ya di Fibonacci 0,618 ini. Seperti itu. Dan bahkan di candle intraday IHSG pun juga bikin higher high tadi itu. Ini Fibonacci-nya saya hilangin dulu aja ya.
Ntar support resisten Fibonacci dulu aja. Nah, dan dengan kalau kita melanjutkan Fibonacci ya berarti resisten selanjutnya ada di sekitar 60 gitu. 60 supportnya 6000. Kalau misalkan breakout lanjut ke 6140 lagi. Tapi ada support resisten lain juga di area 6115 dan seterusnya. Tuh, makanya dinamis. Support resisten itu ada di mana-mana dan technical analysis sangat penting kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi untuk sekarang support ada di 6000. Mungkin kalau misalkan dia turun bisa false ke bawah 6000 ya, terus nanti naik lagi ujung-ujungnya closingnya. Kecuali memang dia closing di bawah 6000, asing outflow, itu baru repot. Tapi kalau dilihat dari keadaannya ketika asing ini masuk, harusnya nggak seperti itu sih. Karena kalau asing mau keluar pun juga butuh berhari-hari ngeluarin uang sebanyak itu. Seperti itu. Jadi by Fibonacci targetnya 60-70-an, 60-63 sampai 60-70, 61-40 sampai 61-50, terus 62-50 lagi. Kalau breakout baru kita ke skenario cup and handle. Ini cup, ini calon dia mau bikin handle. Semoga aja terjadi. Dan kalau breakout, ya targetnya bakalan bagus setinggi cupnya. Apakah bisa terjadi? Bisa. Apakah bisa tidak terjadi? Bisa juga. Makanya harus kita update setiap hari dan punya trading plan yang bagus. Bisa sampai sini dia 6.700 kalau breakout cup handle-nya. Dan saya rasa bisa terjadi kalau misalkan dia berhasil breakout seperti itu. Nah, lanjut lagi tadi ke candle intraday ya. IHSG pun hari ini juga udah bikin higher high 20 Agustus jam 9. Kalau nggak salah di candle 5 menit tadi saya lihatnya. Nah, ini ya. Ini jam 9 pagi. Kan kemarin closing di candle ini. Terus dia langsung drop. Terus langsung ditarik ke atas. Nah, di sini dia bikin lower high. Dan ketika break ini 5980-an ini IHSG udah bagus gitu. Dia udah bikin higher high lagi. Dan ketika low nggak sampai ke 5980, dia membuat higher low dan akhirnya dia break high lagi dan sekarang dia ada di sini area 6000 seperti itu. Dan bahkan dia break high-nya terakhir kan high-nya di sini ya, sekitar berapa ini? 60-20-an lah dan sekarang dia closing di 60-30. Artinya di candle intraday structure-nya sudah ke atas seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat misalkan di sini cup and handle ya, target kenaikannya juga agak lumayan juga sebenarnya. Ini ya, ini cup, lalu ini ada handle, udah breakout, udah retest, terus naik. Target kenaikannya ke sini, sekitar 67,6 untuk besok Senin. Seperti itu. Apakah bisa terjadi? Bisa. Apakah bisa gagal? Bisa juga. Seperti itu. Nah, terus kemarin gimana Mas? Katanya head and shoulder-nya targetnya sampai bawah. Ya, makanya itu saya selalu bilang target itu ada potensi ke sana, tapi bisa tidak terjadi juga. Itu memang kalau misalkan kita mau strict pakai target head and shoulder ya belum hit targetnya. Baru sampai setengah doang. Dan apakah masih bisa ke sana? Ya bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Tiba-tiba dibawa ke sana pun juga bisa juga. Seperti itu. Makanya harus punya view bagus dan view jelek. Dan kalau dari resisten ya terdekat 60-40-an ini saya yakin bakal agak berat breakout 60-40 ini. Tapi kalau misalkan bisa breakout, saya rasa bisa bagus IHSG ini. Seperti itu. Untuk view ke bawah berarti itu tadi dia nggak bisa breakout 60-40, lalu jebol 6000 dan ya mungkin dia bisa closing di 5930-an lagi di Fibonacci 0,618-nya. Tapi ya semoga aja arahnya sudah ke atas sih. Tuh, semoga aja memang skenario cup handle ya. Ini cupnya, ini calon handle yang mau dia buat. Target 6250. Lalu melanjutkan garis-garis kemarin. Ini kan garis trend yang dari Januari ini ya. Saya sambungin yang warna hijau ini, saya bedakan sama warna biru. Yang Januari dia turun. Terus kemarin udah break di sini, sempat naik, lalu nyungsep lagi dan sekarang closingnya pun di bawah lagi. Nah, artinya besok dia bakal meretest lagi. Ini sebagai resisten. Sebelumnya di sini resisten, breakout jadi support, dan sekarang udah jadi resisten lagi. Dan artinya sekarang area IHSG ada di area resisten. Tinggal kita lihat aja besok Senin bagaimana. Kalau Senin bagus, saya rasa benar-benar view-nya ke atas karena dia bakal nge-break dua resisten berat. PR-nya tinggal 6115 lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok nggak berhasil break, turun dulu ya mungkin bisa ke 6000 atau bahkan 59 low hari ini ya. 5938-an lagi. Seperti itu. Dan ini juga ternyata salah satu jawaban ya kenapa kemarin dia mentok di 6250. Yang pertama memang ada resisten klasik
area 6250 ini ya. Di sini dia sampai ngegap ya turunnya saking kuatnya, dan kemarin kena sana turun lagi. Selain itu juga di garis biru ini saya tarik barusan ini, saya tadi kayak merombak-rombak cari view yang lebih luas di IHSG, ternyata memang ketemu jawabannya kenapa dia nggak berhasil breakout ya, karena memang ini juga ada resisten trend juga di 6250 seperti itu. Artinya sekarang dia bakal meretest area ini lagi ya, yang pasti targetnya IHSG sekarang tuh 6250, dan kalau bisa breakout 6250 bagus sekali IHSG. Serius, bagus sekali. Tapi kalau ternyata nanti nggak bisa breakout lagi, ya mungkin dia bisa turun lagi, bikin ascending triangle. Ya mungkin nanti dia ke sana 6250. Terus kita tarik Fibonacci ya, misalkan sampai 6250 sini, 0,618-nya di sini. 6 berapa ini? 6060. Kalau misalkan cup handle besok langsung breakout. Tapi kalau ascending triangle ya berarti bentuknya bakal kayak gini. Nah, ini kalau misalkan skenario ke atasnya pakai ascending triangle. Nah, ini nanti dia ke atas, terus gagal breakout, terus turun sampai 0,618 lagi di 6060 sekitar sini. Ini berarti agak bawah ya. Sorry. Nah, kayak gini. Terus baru breakout ke atas seperti itu. Nah, ini tinggal kita lihat aja kira-kira mana yang terjadi. Cuman setidaknya candle hari ini tuh bagus, dan IHSG itu sudah bagus teman-teman. Serius, nggak jelek. Karena itu dilihat aja dari asingnya sendiri itu malah kayak baru pada manasin mesin gitu loh. Tuh, kecuali kalau memang asingnya net sell ya saya pun juga bakal teman-teman siap-siap antisipasi. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang penting sama tugasnya, walaupun emang view sekarang arahnya misalkan ya benar-benar dia ke atas, tetap batasi resikonya, karena kita pun tetap bisa cut loss di saham di bursa yang baru naik. Seperti itu. Batasi resikonya aja. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. BBCA kemarin udah saya bahas ya. Cuman saya lanjutin dikit aja. Hari ini memang inflow-nya bagus sekali, 400 miliar. Besar itu. Telkom juga belum bergerak. Nah, kita cek TBIG aja. Yang hari ini sudah naik 7%. Ntar kita lihat view besar dulu aja. TBIG ini masih uptrend. Kalau saya tarik pakai garis yang biru ini ya. Ini saya hilangin dulu aja. Ini hilangin. Ini kan trennya dia nih, garis warna biru. Dia juga masih di atas EMA 200, di atas garis biru, dan turunnya pun kemarin juga nggak sampai ke sana juga gitu, walaupun dia bisa jatah turun sampai ke sana ya. Dan akhirnya dia hari ini berhasil rebound 7% dengan volume yang bagus juga. Cukup besar volumenya, seperti itu. Dan kalau misalkan dia ini sampai golden cross besok, artinya tren akan berlanjut. Kenapa? Karena terjadi hidden bullish divergence. Indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Itu bisa terjadi hidden bullish divergence dan dia akan melanjutkan tren. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus golden cross. Dan mungkin kalau dia udah golden cross ya, nanti dia udah breakout sini 3400. Terus dia rally ke atas untuk buat base baru lagi. Karena naiknya si TBIG kan kayak gini. Naik, bikin base. Naik, bikin base. Naik, bikin base. Tapi yang kayak gitu enak. Cuman memang butuh kesabaran. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat candle kecil, hari memang sudah terlihat ada tanda-tanda apa ya? Mencoba untuk reversal TBIG ini. Ada triple bottom di sini. Kemarin ya, dari hari apa ini? Dari hari 12 Agustus setelah dia bottoming, naik, gagal, dan akhirnya berhasil breakout. Naiknya pun juga bagus ya, karena indikatornya ke atas terus. Nih, terlihat kenapa di hari naik tuh. Indikator ke atas, sedangkan harga ke samping. Bahkan yang di sini ke bawah, regular bullish divergence. Artinya penurunan tidak didukung market dan akhirnya ya memang naik seperti itu. Dan oke, kalau misalkan dia dead cross pun juga kalau menurut saya masih oke, karena tidak ada divergence ya. Kenaikannya volumenya bagus sekali TBIG ini. Dan untuk sekarang kalau misalkan kita pakai intraday, supportnya ada di area 3070 sampai 3100. Itu untuk support sekarang di candle intraday. Atau kalau kita pakai candle besar juga mungkin sekitar itu juga. Area 3100 ya. 3100 nih supportnya si
TBIG saat ini 3100 sampai shadow inilah 3090, 3080 kayak gitu. Dan ada potensi besok dia retest dulu ya. Misalkan dia retest, kalau menurut saya bisa dimanfaatkan untuk buy. Kalau menurut saya, kalau teman-teman pengen masuk ya, seperti itu. Dan untuk target, kalau menurut saya ya, ini karena trennya masih bagus, enak buat swing aja sebenarnya TBIG ini. Target pertama jelas ke sini 3440 all time high-nya dia. Dan kalau misalkan berhasil breakout, itu bakalan cakep sekali. Terus strategi entry-nya gimana Mas? Sebenarnya banyak. Antara tunggu weakness di 3100, terus masuk, terus naik. Itu bisa pertama. Atau kalau enggak, ya beli setelah dia breakout 3400. Itu bisa juga. Atau kalau enggak, tunggu dia breakout, tunggu dia retest 3400, terus baru masuk pun juga bisa juga. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan trading plan masing-masing. Seperti itu. Dan oke, saya melihat ada sesuatu yang cukup menarik yang bisa terjadi mungkin ya. Ini di area 3230, melihat tadi indikator 15 menitnya juga terlihat mau melemah. Mungkin bisa terjadi. Nah, saya melihat bisa ada calon inverted head and shoulder. Nih, ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini calon shoulder kanan. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang ya, ini saran aja ya. Silakan teman-teman mau ngikutin atau enggak. Kalau misalkan teman-teman punya barang, saya rasa bisa di-sell dulu di area 3200-an. Terus habis itu apa? Nah, kalau misalkan dia turun lagi di 3100, beli lagi. 3100 sampai ini low-nya kan di 3110 ya. Ya jangan pelit-pelit lah, masuk di 3120 gitu, satu tick di atasnya gitu. Itu bakalan menarik. Dan kalau breakout inverted head and shoulder, targetnya bakalan panjang seperti itu. Itu bisa kalau misalkan teman-teman udah punya barang ya, bisa di-sell dulu, cover lagi di bawah. Setidaknya udah merealisasikan cuan, modalnya tambah banyak dan seroknya bisa lebih besar gitu. Atau kalau enggak, ya jangan kejar atas lah pokoknya kalau belum punya barang. Tunggu retrace dulu aja. Karena indikatornya juga mau dead cross ini, MACD-nya. Tapi kalau ternyata nggak dead cross gimana Mas? Besok breakout 3230, langsung lanjut ke 3400. Nah, kalau misalkan dia breakout 3230 sampai 3250, ya kejar aja di situ. Masuk di situ, stop loss tipis. Itu kan enak nanti tradingnya. Cakep untuk TBIG ini masih ya. Dia masih belum rusak trennya. Bahkan mungkin ya mau bikin swing baru TBIG ini, dilihat dari indikatornya. Nah, kita lihat dalamnya juga terjadi big akumulasi hari ini, dan kemarin udah konsisten diakumulasi ya. Setelah sebelumnya diakumulasi terus, lalu didistribusi, dan sekarang mulai fase akumulasi lagi. Bandar movement naik, bandar volume bagus, asingnya pun juga arahnya ke atas. Masih cakep TBIG ini, saya ngikutin trennya aja. Dan dia udah kembali juga ke atas MA50, ke atas MA20 juga. Seperti itu. Lanjut, kalau Bukalapak ini kayaknya sudah pergerakannya nggak liar lagi. Karena dia udah deket-deket harga IPO ya. Ini udah lebih apa ya? Lebih aman lah kalau teman-teman pada pengen punya Bukalapak, tinggal bikin trading plan aja. Nah, bikin trading plan yang bagus. Kita cek Kalbe. agak aneh sebenarnya Kalbe Pharma ini. Maksudnya kalau kita lihat zaman sekarang itu kan zamannya farmasi gitu loh. Zamannya farmasi berjaya. Tapi kok malah dia turun terus gitu. Dan ya katalis bagus lah harusnya buat farmasi itu. Tapi dia malah turun. Tapi hari ini rebound, naik 3,6%, asing juga masuk 11,8 miliar. Tapi saya nggak tahu ya, Kalbe ini bandarnya lokal atau asing. Saya nggak ngikutin soalnya. Kalau dilihat dari indikator sih dia belum ada divergen, harga ke bawah, sedangkan indikator juga ke bawah. Artinya tidak ada divergen. Kalau dari yang 1 jam, lumayan. Nah, hari ini sudah pantulan divergennya ya. Dan dia baru golden cross. Nih, indikator ke atas. Sedangkan harga ke bawah. Tuh. Sebelumnya dia udah cross, udah naik, dead cross. Nah, terus ini baru rebound yang sekarang. Cukup menarik, dan kalau saya lihat dia sedang mencoba membuat sebuah base di sini. Nah, ini dia baru mau bikin base. Naik turun, dan sebenarnya kalau yang kayak gini ya, itu enaknya masuknya kalau udah breakout sekalian. Tuh, jadi nggak ikut konsolnya. Kalau emang dia mau reversal, tunggu setelah dia breakout. Kalau misalkan dia breakout 1300 dengan volume besar, saya rasa bisa masuk ke sana.
seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sesuai, nggak suka kalbe, ya nggak usah dibeli juga nggak apa-apa. Tuh. Target mungkin ya bisa sampai ke sini sekitar 1400. Kalau breakout baru lanjut lagi ke 1480. Kurang menarik sebetulnya ini spreadnya kalau buat trader ya, karena spreadnya kecil-kecilan seperti itu. Kita lihat dalamnya untuk kalbe ini. Tapi buy katalis harusnya oke sih, mengingat kemarin pernah jalan semua ya saham farmasi, tapi kalbe di situ-situ aja. Dia masih strong downtrend juga, harga di bawah EMA 20 dan EMA 20 di bawah EMA 50. Dan hari ini tapi ada big akumulasi. Cukup menarik, 50-50. Cuman kalau menurut saya ini belum saatnya untuk entry sih, untuk si kalbe ini. Kalau bentuk-bentuknya kayak gini, seperti itu. Untuk kalbe. Lanjut, coba kita cek LPPF. Yang kemarin ada isu katanya mau di buyback ya. Nah, ini kemarin terakhir, yang ini udah selesai. Nah, terakhir kan gini. Dia turun waktu sudah habis naik nih ya. Dia turun ARB berhari-hari, nggak ARB juga sih. Dan akhirnya sampai ke supportnya lagi di area 1700-an. Lalu di sini dia membuat ascending triangle. Ini ya, ascending triangle-nya. Nah, kira-kira kayak gini lah. 1, 2, 3 breakout, terus akhirnya dia naik. Dan target ascending triangle-nya harusnya sih sudah habis ya. Udah hit untuk dari target reversal ascending triangle-nya. Lalu sekarang dia masih bertahan di area 2120. Kalau saya lihat ini LPPF sedang diakumulasi dan mau bikin sebuah base. Nih ya, dia nggak gerak kemana-mana. Turun ditahan. Naik belum saatnya, kayak gitu. Dan enaknya sih saham kayak gini masuknya kalau sudah breakout. Cukup menarik, dimana dia punya katalis juga ya, yaitu mau di buyback. Buybacknya juga fantastis, harganya 3.000 kalau nggak salah. Dan ya di logika sendiri aja gitu. Kira-kira dari indikator pun dia juga ada golden cross, walaupun histogramnya melemah ya, kelihatan mau dead cross, tapi nggak tahu juga ini. Tuh. Yang penting sekarang ini dia baru konsol di area 2000 sampai 2200. Yang artinya apa? Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa tunggu di 2000. Itu area weakness-nya si LPPF sekarang. Tapi kalau mau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 2200. Tuh. Cukup menarik dan mungkin bisa aja ya kalau emang LPPF ini mau comeback, dia bisa bikin cup handle besar sekali nih. Ini cup dan ini calon handle-nya. Seperti itu. Dan dia sebenarnya masih banyak gap di atas, bahkan gap di 2800 pun belum ditutup juga ya. Dan kalau kita pakai teori 9 dari 10 gap pasti tertutup, ya berarti artinya minimal LPPF ke 2800. Tapi kapannya nggak tahu juga. Nyatanya HMSP juga masih ada gap di atas gitu. Jadi memang penting, technical analysis itu penting. Kalau misalkan yang mindsetnya kayak gitu biasanya yang apa ya, mindset nggak pakai technical analysis sih. Ini arahnya pasti ke atas gitu, asal masuk gitu. Atau misalkan ini baru diakumulasi nih, arahnya pasti ke atas gitu. Akhirnya ngikutin akumulasi gitu dan nggak ditarik-tarik harganya. Kalau misalkan ngakumulasinya 6 bulan kan juga lumayan juga ya nunggunya. Mendingan tunggu ketika dia membuat pattern naik seperti itu. Ini ya, ada sebuah base antara 2200 sampai 2000. Lalu kalau kita lihat dalamnya, hari ini ada akumulasi, dan kalau kita lihat kemarin diakumulasi terus. Setelah sebelumnya diakumulasi besar, LPPF ini dari 9 November, saya ingat banget itu angkanya, 9 November. Dia diakumulasi, terus di sini sempat di TP ya, take profit, distribusi di angka-angka ini. Terus sekarang mulai direakumulasi atau akumulasi ulang. Bisa kelihatan nih, hijau konsisten terus. Dan salah satu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri bandar itu adalah konsistensi. Kalau sekali akumulasi, sekali distribusi itu biasanya big player. Tuh. Tapi kalau dia terus-menerus akumulasi,
menjaga sebuah harga, menjaga likuiditas, itu yang namanya bandar seperti itu. Kelihatan juga bandar movementnya naik. Ini yang cakep-cakep kayak gini sih. Cuman harus sabar aja, sabar breakoutnya. Dan pasti kalau dia breakout 2200 harusnya bagus LPPF ini. Cukup menarik, tinggal kita tunggu waktu entry yang tepat aja. Untuk LPPF, lanjut kita coba cek yang dijualin asing. Kita coba cek Inco. Batubara udah kita cek ya, Adaro kemarin udah, BBRI juga kemarin udah. Kita coba cek Inco. Setahu saya tadi pagi itu saya ngecek nikel tuh ada rebound sih. Nah, ini kan ada rebound ya, tanggal 20 Agustus hari ini. Kemarin nikel tuh sempat menuju sini, dekat area resisten lagi. Ini. Dan dia belum berhasil breakout lagi dan akhirnya turun. Dan sekarang sampai ke tren awalnya lagi. Sebenarnya ada yang serem sih, ada yang serem. Yang serem apa? Kalau misalkan dia nggak bisa breakout sini 19975, itu bisa reversal nikel ini. Kenapa? Karena ini artinya dia adalah lower high. Ini berarti lower low, lower high. Ini juga breakdown kan, lower low juga. Nanti misalkan dia sampai sini doang, lower high, terus lower low, jebol trend, bisa reversal untuk si nikel ini. Tapi apakah sudah terjadi? Jelas belum, seperti itu. Kita tunggu konfirmasinya. Bisa aja ini ternyata dia rebound, terus langsung breakout sini, breakout 20.000 juga, terus akhirnya jalan ke atas, ascending triangle atau cup handle atau apapun itu, dan bakalan bagus lagi. Kayak gitu. Yang pasti ini adalah sebuah indikator yang kuat untuk saham komoditas, yaitu saham komoditas nikel. Jadi kita harus lihat harga komoditasnya. Itu. Dan kok saya rasa ini masih perlu konfirmasi besok candlenya gimana. Memang paling aman ya, paling aman kalau teman-teman nyangkut atau pengen masuk ke saham-saham nikel, Antam, Inco, Tins, Harum, lebih baik tunggu breakout 20.000 sekalian. Itu bakalan sudah terkonfirmasi. Kalau dia ada breakout 20.000 itu bakalan cakep. Seperti itu. Itu untuk nikel ya. Kita lihat aja, mungkin weekend, saya nggak tahu juga bursanya nikel ini bukanya hari apa aja. Nanti kita coba lihat candle selanjutnya aja. Karena kalau untuk sekarang saya rasa masih belum ada konfirmasi. Nah, masuk ke Inco. Hari ini dia doji dengan volume yang cukup besar. Artinya dia tertahan di supportnya ya. Karena kalau memang jebol ini agak serem teman-teman, serius. 4830 ini ya. Ini kan neckline inverted cup handle ini. Ini cup, lalu ini ada handle. Kalau misalkan dia closing di bawah 4830 bisa dalam. Saya rasa dia bisa kesini lagi. 4.200an lagi. Kalau sampai jebol ini ya, closing di bawah 4820, itu bisa terjadi. Dan kalau kita lihat dalamnya, hari ini ada small distribusi. Tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum sepadan. Masih besaran akumulasinya untuk si Inco ini. Dan beberapa saham nikel juga bentuknya kayak gini sih. Masih dalam akumulasi. Mungkin benar-benar juga menunggu momentum ya, nikelnya breakout dulu. Biar selain fundamentalnya bakalan bagus, dan ada apa ya, ada stories lah untuk saham-saham nikel ini. Ngangkatnya jadi enak. Seperti itu. Kita coba lihat candle kecil. Siapa tahu menemukan sesuatu. Apakah ada divergen? Nah, ternyata ada ya. Tapi belum terkonfirmasi. Terkonfirmasinya apa? Kapan? Ketika nanti dia golden cross. Kalau misalkan dia golden cross, harusnya bisa rebound Inco ini. Karena harga ke bawah, sedangkan indikator ke atas. Tuh, target ya kalau dia rebound bisa sampai ke sini sih. 5030 sampai 5150. Tuh, dan kalau misalkan dia breakout 5150 bisa double bottom. Bottom 1, ini bottom 1, ini calon bottom 2. Kita lihat aja. Belum ada konfirmasi. Konfirmasinya sampai dia golden cross untuk di candle 1 jamnya. Seperti itu. Itu untuk Inco. Yang penting batasi resiko aja kalau teman-teman udah di dalam. Tapi kalau belum di dalam, ya saran saya sih, saya kira itu juga bakalan langsung breakout ya nikel itu. Tapi ternyata cukup kuat area 20.000 itu dan akhirnya turun-turun terus. Seperti itu. BBNI masih cakep sekali. Kita coba cek Bank Mandiri deh. Kemarin kita nggak ngecek Bank Mandiri. Waktu bahas-bahas kemarin ya, kita bahas BNI, BRI, BCA, Bank Mandirinya nggak saya bahas. Hari ini Bank Mandiri ada candle perlawanan juga ya. Doji dia. Bukan doji sih, panjang bawah long leg doji mungkin. Seperti itu. Dan ada frekuensi analyzer yang cukup besar, artinya ada yang HK dengan jumlah yang gede.
Bentuk-bentuknya sebenarnya sama kayak bank-bank big bank yang lain. Cuman bedanya kalau BCA sama BNI itu udah breakout, sedangkan Mandiri sama BRI itu belum breakout. Seperti itu. Breakoutnya saya rasa di area sini sekitar 6.100. Kalau misalkan dia bisa di atas 6.100 harusnya cakep. Tapi kalau misalkan Bank Mandiri ini jebol 5775 bisa dalam lagi sih. Seperti itu. Jadi batasi resikonya aja. Jangan sampai ketarik sampai dalam. Seperti itu. Ini juga mungkin dia baru mau bikin base, bisa baru konsol lah yang pasti, kayak zaman BCA konsol dulu, terus tinggal tunggu breakoutnya aja. Kalau kayak gini lebih baik jangan ditungguin sih, tunggu pas breakout sekalian kalau teman-teman mau masuk. Tapi kalau teman-teman mau santai, punya average yang bagus, ya udah ikutin aja masa konsolnya. Base buy-nya untuk saat ini di sini 5775. Kalau jebol ya berarti next base buy-nya di sini sekitar 5650. Seperti itu. Nanti kita lihat aja apakah dia naik atau turun. Kalau breakout bisa lah ke sini 6.300-an untuk si Bank Mandiri targetnya. Seperti itu. Lanjut kita coba cek SCMA yang hari ini naik lumayan tinggi. Hari ini SCMA naik 9,86%, hampir 10% ya. Ini juga salah satu saham yang kalau menurut saya bagus, cuman ketekan gara-gara marketnya jelek aja. Nih, waktu dia naik volumenya besar-besar, di sini dia udah breakout, bahkan udah mau ke atas ini, volumenya udah membesar ya. Tapi kayak Bandar melihat hal lain dan akhirnya ikut turun dulu. Dia nggak mau melawan pasar Bandarnya. Turun, volumenya kecil-kecil, dan kemarin dia rebound pakai hammer. Reboundnya pun juga menyentuh trennya ini, yang garis warna biru ini. Saya tarik dari sini sampai sini. Dan sekarang dia kena lagi di 1655. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, biasanya nanti akan ketemu sesuatu. Oke, dia closing di 0,618 kemarin itu. Ketahan di 0,618. Lalu setelah itu, ya arahnya ke atas. Hari ini naik 9,86%. Volumenya pun bagus juga. Ada volume dan mengarah dan membesar volumenya. Artinya kekuatan ke atasnya bagus. Ini juga kalau misalkan dia golden cross, kayak saham apa tadi? Kalau golden cross kayak TBIG ya. Kalau golden cross dia bisa bikin hidden bullish divergence karena indikator ke bawah tapi harganya ke atas. Itu artinya tren bakal berlanjut. Yang pasti ini trennya masih oke untuk SCMA ini. Dan resisten kuat kalau menurut saya ada di area 2000 sampai 2040. Tuh, jadi karena sekarang posisinya ada di 1950, saya rasa teman-teman jangan langsung HK. Itu takutnya besok dia turun ya, karena kena resisten. Tapi kalau misalkan dia breakout 2040, nah bisa masuk di sana kalau teman-teman pengen masuk di SCMA ini. Seperti itu. Nih, kelihatan sekali ya, ada resisten cukup kuat di sini 2030. Mungkin kalau memang dia mau comeback, bisa aja dia mau bikin inverted head and shoulder, bisa ya. Nih, di sini ada shoulder kiri. Di sini calon dia buat head dan bisa masuk di shoulder kanannya. Nah, ini bakal cakep kalau misalkan dia benar-benar sampai ke 2030 lalu retrace ke 1935. Itu bisa entry di sana dan pakai skenario inverted head and shoulder. Targetnya pun juga lumayan dan trennya pun masih oke juga SCMA ini. Seperti itu. Hari ini cenderung small distribusi, ada netral, small, normal, tapi average-nya small distribusi. Oke lah. Volumenya kecil-kecil, bandarnya untuk bandar movementnya masih bagus juga SCMA ini. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah. Nah, biasanya kalau market kayak gini yang merah-merah, oke, ini lumayan didominasi sama saham komoditas ya, MDKA, Inco, Tins, PTBA, Adaro. Kalau nggak salah ada batubara juga hari ini turun sih, tapi nggak signifikan. Buka, Campina, Akset, kurang ada yang menarik untuk di luar sesernya. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Kita coba cek apa ya, IMJS kali ya, yang hari ini dia arah. Oke, terlihat ada sebuah anomali volume. Nih ya, di mana harga ke atas tapi volume mengecil. Artinya apa?
Ya, ini saya bukan tebar fear, saya juga nggak ada untungnya juga kalau teman-teman besok nge-sell terus ternyata naik lagi ya. Cuman saya lihat aja agak bisa aja dia masih naik lagi, tapi volumenya mengecil sampai akhirnya koreksi pun bisa juga. Cuman yang kita lihat kenaikan hari ini volumenya lebih kecil daripada kenaikan kemarin. Artinya kekuatannya mulai berkurang. Sesuatu yang wajar karena ketika di atas ya yang mau beli semakin sedikit gitu. Cuman hal yang bagus adalah IMJS ini sudah breakout. Sebelumnya dia breakout di sini dulu. Nih ya, garis yang dari sini sampai sini. Dia breakout dengan candle dengan volume yang cukup lumayan. Lalu dia retest dan rebound dengan volume yang lumayan juga. Dan kemarin naik dengan volume besar, dilanjutkan hari ini. Tuh. Dan hari ini pun dia juga baru breakout downtrend channelnya ya. Dari yang kemarin itu. Seperti itu. Untuk support terdekat, IMJS ini ada di area solid sekali ya ini ya. Jam 2 siang tadi ditariknya. Kita coba perkecil lagi 15 menit. Oke, ada patahan di 444. Nah, mungkin itu bisa digunakan untuk support 444 ini. Karena sebelumnya dia sempat ada yang TP tapi ada yang cover lagi. Tapi yang cover bagus, volumenya bagus juga. Seperti itu. Tapi kalau 444 jebol, dia bisa turun lagi ke sekitar 412. Itu support yang kuat. Tapi harusnya sih sudah nggak kesana lagi ya. Rugi bandarnya kalau turun sampai ke sana. Kecuali dia memang mau ngabisin barang lagi. Seperti itu. Oke, ternyata ada view yang cukup menarik ya ini ya. Bisa aja ini terjadi cup handle besar teman-teman. Ini ada cup, ini ada handle dan sudah breakout. Sudah breakout karena dia closing di 472. High-nya kan di sini. High-nya 468, dia closing di 472. Artinya apa? Kalau misalkan besok dia retest, nah, kalau misalkan besok dia pullback, retest atau pelemahan dengan volume kecil, area buy-nya di sini sekitar 450 sampai 460. Tuh, area buy-nya. Kalau misalkan besok dia merah seperti itu. Dan kalau benar-benar ini cup handle ya, targetnya lumayan jauh ini. Ini kalau misalkan pakai candle weekly atau monthly pasti kelihatan cup handle-nya. Tapi karena kita pakai daily, jadi nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini targetnya yang setinggi ini berarti. Nah, sampai ke 800. Apakah bisa terjadi? Bisa. Apakah bisa tidak terjadi? Bisa juga. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja tugas kita, karena kita nggak bisa mengatur market ya. Tuh, cuman kalau dilihat nurut juga ini IMJS ini sampai pattern-patternan ini. Di sini dia inverted head and shoulder, breakout, naik, retest, naik. Cukup menarik kalau misalkan mau masuk di IMJS. Yang penting jangan asal HK, harus punya trading plan yang kuat juga. Kalau kita lihat dalamnya, oke, ada small akumulasi dan yang bawa barang MG ya. Siap-siap aja. Kalau nyetirnya kurang enak. Tapi itu persepsi yang salah ya teman-teman ya. Cuman ya bisa terjadi juga gitu. Karena kita nggak tahu juga siapa di balik MG ini. Siapa tahu orangnya beda. Yang satu nyetirnya enak, yang satu nyetirnya ugal-ugalan. Nah itu yang hati-hati aja. Cuman kalau banyak orang tuh kan kayak dah tahu citranya MG itu kan kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga lah. Yang penting tugas kita batasi resikonya aja. Seperti itu. Lanjut coba kita cek agro yang hari ini juga naik 10%. Nah, hari ini agro rebound. Walaupun kemarin targetnya belum hit ya dari double topnya. Double top kemarin kan targetnya sampai ke 1800-an, tapi dia belum hit dan dia hari ini rebound naik 14,5%. Nih. Volumenya pun juga lumayan. Dan kalau misalkan apakah harus sampai hit target? Ya bisa juga. Tapi kalau misalkan nggak sampai hit target pun juga ya bisa juga gitu loh. Maksudnya ada target dari sebuah pattern gitu. Apakah selalu hit? Ya nggak pasti juga gitu. Tapi ada potensi sampai ke sana seperti itu. Hari ini dia closing di 2290 dan saya rasa kalau misalkan dia mau reversal ya,
lebih baik pakai inverted head and shoulder sih. Ini shoulder kiri, ini dia baru mau bikin head dan calon shoulder kanan di sini. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa jual di resisten dulu area 2420. Ini saran saya ya. Silakan untuk keputusan jual belinya kembali ke teman-teman sendiri. Karena area ini cukup kuat juga. Di sini dia resist, di sini juga dia resist, di sini juga dia kena support seperti itu. Jadi kalau misalkan langsung breakout sih bisa juga ada potensi. Tapi kalau ternyata dia gagal breakout ya bisa turun dulu juga seperti itu. Dan kalau belum punya barang, saran saya ya masuknya antara kalau dia udah breakout, kalau enggak waktu dia retrace ke 2200, bikin shoulder kanan ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Itu bakal lebih oke kalau dia mau reversal. Masuknya enak nanti. Seperti itu. Cukup menarik agro ini. Ini juga sebenarnya bank-bank mini ini bisa dihitung targetnya ya. Pakai apa ya? Corporate action analysis lah. Tuh. Dia butuh right issue berapa duit, nanti harus ditarik sampai harga berapa, itu teman-teman bisa dihitung sendiri. Hari ini pun juga ada big akumulasi dari broker CS ya. Setelah kemarin sempat ada buangan, mulai ada akumulasi lagi akhir-akhir ini. Cuma kalau menurut saya stick dengan TA aja, bisa gunakan resisten tadi dan jangan lupa juga area supportnya. Yang penting adalah batasi resikonya. Karena sakit juga kan kemarin kebanting di sini. Dari harga berapa ini? 2700 sampai ke 2000. Lumayan dalam juga itu. Seperti itu. Itu untuk agro. Lanjut coba kita cek MTech. Yang hari ini ada rebound juga. Nah, setelah sebelumnya dia double top juga. Ini ya. Ini top 1, top 2, breakdown dan akhirnya turun. Nah, kalau si MTech ini hit target dia. Nih kan. Sampai ke 1770. Tapi dia low-nya sampai 1830. Ya lumayan deket lah sama targetnya. Terus dia akhirnya rebound. Reboundnya pun juga bagus ya. Volume reboundnya besar. Tadi jam 2 siang dia ditarik itu. Oh kemarin 19 Agustus. Kemarin ada yang narik, ada yang serok di bawah, terus hari ini ditarik ke atas. Volume tarikannya kecil tapi seperti itu. Untuk resist terdekat ya ini dari deket-deket resist sih. Area 2000-an ini resistnya dia. Karena sebelumnya di sini juga support ya. Tapi dia bagusnya berhasil closing di 2030. Cuman kalau dilihat dari volumenya sih agak kurang meyakinkan ya kalau dia ada breakout 2000 seperti itu. Jadi ya biasanya kayak gini rawan false breakout biasanya. Tapi kalau misalkan besok dia langsung berlanjut ke atas pun juga bisa juga. Bagusnya gimana? Tunggu dia breakout 2030 dulu. 2000 lah dia breakout dengan volume besar, lalu retest, lalu entry di situ kok teman-teman mau masuk. Ayo tinggal ngikutin ke atas ya. Kalau untuk skenario ke atasnya saya belum lihat sih untuk si MTech ini mau gimana. Tapi kalau skenario jeleknya ya dia mungkin bukan jelek juga sih. Bisa aja dia bikin handle di sini. Nah, terus akhirnya naik pun bisa juga. Ini kan cup ya, udah kena resist, bikin handle terus naik. Supportnya di 1970. Artinya kalau misalkan besok dia ke 1970, teman-teman bisa masuk di sana kalau pengen masuk ke MTech ini. Seperti itu. Target ya mungkin ke sini sekitar 2200-an sampai 2350. Tuh, itu bukan target sih. Itu resisten selanjutnya. Atau kalau ditarik ke belakang ya 2150 ini cukup kuat nih resistennya. Ya, 2150 kalau dilihat ke belakang ya. Seperti itu. Yang penting batasi resikonya aja. Nah, kalau dilihat dari dalamnya hari ini mulai ada akumulasi setelah sebelumnya didistribusi terus ya. Akhirnya hari ini ada akumulasi walaupun masih normal dan small. Udah dead cross juga trennya, tapi dia bisa reversal lagi kok. Tinggal kita lihat aja nanti untuk si MTech. Yang penting batasi resiko, jangan beli di pucuk lah. Ada analisanya, masuk di area yang bagus, terus ya tuh. Terakhir mungkin kita ngecek Bevin. Sorry, saya mau ngecek Breeze malah Bevin. Yaudah bahas Bevin dulu deh. Bevin terus habis itu Breeze. Gak jadi terakhir. Ya ini Bevin ya. Kemarin Bevin rebound dari ini kan kemarin tarikan Fibonacci extension. Setelah sebelumnya dia naik retrace, terus kita tarik targetnya pakai Fibonacci extension. Ketemunya ada di
Nah, targetnya sebenarnya di sini 1,618. Nih 1460. Harusnya ya targetnya di sana. Tapi dia tertahan di Fibonacci 1, lalu market juga jelek, akhirnya dia turun. Dan turun sampai ke support kuatnya lagi di 950. Area konsol waktu dia bikin bullish penan. Seperti itu. Dan sekarang arahnya sih harusnya ke atas ya kalau dia dari candlenya, dia udah rebound. Ini saham juga ada story. Terus juga cakep lah, lumayan cakep untuk BV ini. Trennya masih bagus juga. Nah, tadi saya juga ngecek, kita udah buka 1 jam atau 15 menit. 1 jam ini juga udah berhasil golden cross ya. Artinya besok bisa menguat juga untuk si BV ini. Dan kalau misalkan kita perbarui Fibonacci-nya, target sih kalau ke 0,618 ya di sini sekitar 1190. Tapi kalau break ya bisa sampai 1600. Tapi kita pakai yang swing awalnya aja seperti itu. Dan apakah dia masih bisa turun? Ya jelas aja ada potensi juga. Kalau misalkan kita pakai retracement Fibonacci, nah ternyata tepat berhenti di 0,618 kemarin ini dari swing terakhirnya. Ini angka yang sehat untuk si BV ini. Dan ya harusnya targetnya kalau misalkan dia mau melanjutkan tren ya 1230 dulu, kalau break baru ke 1460-an seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Ini baru reversal untuk si BV ini. Tapi volumenya lumayan bagus, candlenya juga tidak terlalu kuat sih, tapi bagus seperti itu. Hari ini juga dia masih didistribusi, cuman nggak masalah ya, saham kalau udah jalan tuh kalau didistribusi. Beda sama kalau baru fase sideways, itu baru harus dilihat dia akumulasi atau distribusi seperti itu. Masih oke di atas MA50 juga, yang penting batasi resikonya. Base entry kalau sekarang sebenarnya di area 950 ya, 935, 950, 0,618 tadi lah. Tapi ternyata besok dia jalan bisa masuk setelah dia breakout 1000 seperti itu. Cukup menarik, dia juga punya story ya. Entah mau kerja sama Arto atau gimana, cuman ini kan satu ekosistem sama Gojek. Terakhir, nah, kita cek bridge-nya ya. Bridge hari ini rebound juga, baru hari ini rebound ya. Walaupun kemarin closingnya mengkhawatirkan, yaitu sampai closingnya di 2060 ya, jebol 2100. Saya kira wassalam, tapi ternyata hari ini berhasil rebound tapi belum jalan. Masih cukup menarik sebenarnya bridge ini kalau misalkan teman-teman cari saham-saham bottom fishing ya. Tuh, dia masih dekat sama area support kuatnya yaitu area 2100. Tuh, misalkan besok teman-teman masuk di area 2050, 2150, resikonya juga udah nggak besar. Kalau misalkan dia jebol 2100 ya, langsung cut aja. Pakai low terakhir lah. Ini masih 8% sih. Misalkan di-cut di 2040 gini 5%-an. Atau kalau misalkan bener-bener mau strict sama 2100 ya, taruh aja stop loss di 2080, cuma 3%-an. Tapi ingat ya, jangan terlalu mepet stop loss ya. Nah, takutnya kena false doang terus habis itu dia naik. Cuman harusnya udah oke juga bridge ini. Dan potensi rebound kalau saya rasa targetnya dia bisa ke sini 2420 kalau dia rebound. Tuh. Ini kalau misalkan dia besok break sini, break 2220 bisa sampai ke sana sih 2420 untuk si bridge ini. Karena walaupun ini mini ya, kelihatannya kayak ada inverted head and shoulder calon. Coba kita pakai candle 1 menit ya. Biasanya lebih kelihatan. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, walaupun nggak begitu jelas ya. Tuh, yang penting kalau misalkan besok dia bisa breakout tadi 2200, 2220, targetnya saya rasa bisa sampai sini, sekitar 2310 sampai 2400. Buat teman-teman yang masih nyangkut dan pengen exit, bisa exit di sana. Ini juga kelihatan ada regular bullish divergence, harga ke bawah, indikator ke atas, dan sudah berhasil golden cross. Cukup menarik, bisa di hold dulu seperti itu. Nanti kalau dia udah kena sini, mungkin bisa juga dia inverted head and shoulder ya. Dia sampai sini 2410 terus bikin inverted head and shoulder kiri, head, calon shoulder kanan. Itu baru cakep nanti. Kita cek aja ke depannya untuk bridge ini. Hari ini ada normal distribution. Tuh hari ini ya. Dan walaupun nyaris dead cross tapi belum dead cross. Seperti itu. Yang penting ikuti technical analisisnya aja untuk saham-saham ini.
Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.